Ya, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun masih dengan kondisi yang sama ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, amin. Nah, di pertemuan hari ini kita masih berbicara mengenai materi biologi, yaitu di kelas 10 tentang ekosistem. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan yaitu ekosistem part 2 ya. Jadi lanjutan dari ekosistem. Apa saja? Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui aturan dalam ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa faktor abiotik yang makro ataupun yang mikro yang biasanya ada dalam suatu ekosistem. Supaya lebih jelas, lebih lengkap, kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, jadi kita kalian masih ingat mungkin ya bahwa ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara komponen abiotik yaitu yang tidak hidup dengan komponen biotik yaitu yang hidup. Nah, adapun dalam suatu ekosistem itu memiliki beberapa aturan ya. Adapun aturan-aturan yang biasanya ada dalam suatu ekosistem, yang pertama yaitu satu. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Ekosistem biasanya dalam suatu ekosistem terjadi yang namanya suatu hubungan. Nah, ya, hubungan seperti apa? Yaitu di sini hubungan dalam suatu ekosistem yaitu misalnya adanya hubungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Contoh misalnya antara tumbuhan dengan cahaya matahari. Di sana terjadi yang namanya proses fotosintesis ya. Atau misalnya antara hewan satu dan hewan yang lain. Bisa terjadi secara kompetisi. Bahkan dalam ekosistem sendiri, yaitu contoh dalam hubungan ini yaitu akan terjadinya yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan ya. Bahkan bisa tercipta yang namanya kompetisi ataupun simbiosis pada ekosistem. Kemudian yang kedua, aturan ekosistem yang kedua yaitu dalam suatu ekosistem sesuatu tidak muncul atau lenyap begitu saja, tapi ada proses sebelumnya. Oke, maksud dari kalimat tersebut artinya bahwa dalam suatu ekosistem sesuatu itu tidak akan muncul tanpa adanya akibat atau sebab. Maksudnya apa? Contoh misalnya suatu tumbuhan mengalami pertumbuhan, itu tidak mungkin ujuk-ujuk, tapi karena dia memakan nutrisi atau menyerap nutrisi yang ada di sekitar. Atau manusia itu bisa menghasilkan keturunan, tidak mungkin kalau tidak melakukan proses reproduksi. Atau bahkan tumbuhan juga bisa menghasilkan nutrisi itu karena dia melakukan proses fotosintesis. Nah, itu yang poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam suatu ekosistem perubahan itu pasti akan terjadi ya, tapi alam itu akan selalu menuju kesetimbangan atau selalu stabil. Artinya apa? Artinya di sini yaitu dalam suatu ekosistem ketika sudah terjadi perubahan, maka alam tersebut akan kembali ke semula ya. Maka alam tersebut akan berubah menjadi stabil kembali. Contohnya seperti misalnya ketika terjadi gunung meletus ya, maka daerah tersebut akan hancur, tapi setelah berapa tahun kemudian akan terbentuk ekosistem yang baru yang stabil kayak gitu. Itu maka biasanya dalam hal ini terjadi yang namanya suksesi ya, artinya perubahan setelah terjadi kehancuran. Setiap perubahan yang terjadi pada sistem alamiah pasti memiliki konsekuensi. Artinya di sini yaitu bahwa teradanya suatu aliran energi, adanya suatu aliran sumber daya yang terjadi dalam suatu ekosistem. Nah, seperti inilah gambarnya. Oke. Nah, jadi itulah beberapa aturan yang biasanya akan ada dalam suatu ekosistem, yaitu dimulai dari yang pertama yaitu ada istilah rantai makanan ya. Kemudian akan mengalami yang namanya ada sebab akibat. Kemudian ada yang namanya siklus biogeokimia. Dan yang terakhir yaitu adanya yang namanya aliran energi. Oke. Nah, selain itu dalam suatu ekosistem juga, ekosistem ini dipengaruhi oleh faktor abiotik ataupun biotik. Nah, untuk di pertemuan ini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor abiotik yang berpengaruh dalam ekosistem. Ada dua macam. Yang pertama ada sifatnya makro. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk sifat yang makro ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan intensitas cahaya, yaitu dimana bahwa ekosistem dipengaruhi intensitas cahaya sehingga mengakibatkan muka bumi atau dunia kita ini memiliki banyak memiliki banyak musim ya, atau memiliki iklim yang banyak. Dimulai dari ada iklim tropis yaitu daerah
Khatulistiwa, bisa kalian perhatikan di sini, yang hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti kita di Indonesia. Kemudian yang kedua ada iklim subtropis, nah itu ada di bagian selatan dan utara. Nah itu akan mengakibatkan memiliki 4 musim, yaitu mulai dari musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Kemudian dan terakhir yaitu ada yang dinamakan iklim polar atau iklim kutub, yaitu di bagian kutub utara ataupun kutub selatan. Dan di mana ini memiliki pasti musimnya hanya memiliki musim dingin dan panas saja. Nah, jadi itulah efek dari intensitas cahaya. Kemudian selain intensitas cahaya juga faktor makro abiotik dipengaruhi oleh yang namanya arah angin dan proses perputaran bumi. Di mana arah angin dan proses perputaran bumi ini akan mengakibatkan kita memiliki 2 macam iklim, yaitu ada iklim basah dan iklim kering. Supaya lebih jelas, nah inilah gambaran dari iklim-iklim yang muncul efek dari efek dari perubahan perputaran bumi dan arah angin yang terjadi. Oke, nah itulah dia mengenai faktor abiotik yang biasanya terjadi yang sifatnya makro. Kemudian yang kedua yaitu faktor abiotik yang sifatnya mikro. Nah, kalau yang sifatnya mikro ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada suhu, oke. Kemudian yang kedua ada air. Nah, jelas ya air. Kemudian yang ketiga ada salinitas. Nah, salinitas, kemudian ada oksigen, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya tanah dan batuan. Di mana keseluruhan dari faktor-faktor abiotik tersebut sangat berpengaruh terhadap suatu ekosistem. Oke. Nah, mungkin pembahasan hari ini cukup dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu semangat buat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang terlupakan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.